Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Kenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang aspek penjajahan di bidang pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anastasia Renari. Saya Angela Meramate. Saya Anissa Ratu. Saya Benedikta Restria Tandungan. Zaman penjajahan Jepang di Indonesia merupakan saat yang sulit untuk perkembangan pendidikan. Kondisi pendidikan Jepang ini jika dibandingkan dengan masa akhir pemerintahan Hindia Belanda dapat dinilai sangat menurun. Jumlah sekolah dasar dari 21.500 pada saat pendudukan Belanda menurun menjadi 13.500. Pada masa pendudukan Jepang, sekolah lanjutan dari 850 menjadi 20. Perguruan tinggi fakultas terdiri dari 4 buah yang dapat dikatakan untuk beberapa lama belum dapat melakukan kegiatan. Jumlah murid sekolah merosot 30, murid sekolah menengah merosot 90, guru-guru sekolah dasar berkurang 35 guru, dan sekolah menengah aktif tinggal kurang lebih 5. Pada zaman pendudukan Jepang, pendidikan di Indonesia mengalami kemerosotan drastis jika dibandingkan pada zaman Hindia Belanda. Oleh Jepang, sekolah-sekolah dan perguruan-perguruan dijadikan tempat indoktrinasi. Melalui pendidikan dibentuk konsepsi kemakmuran bersama Asia Raya Timur. Sistem pengajaran dan struktur kurikulum ditunjukkan untuk keperluan Perang Asia Pasifik. Guru-guru yang mengikuti latihan di Jakarta terdiri dan atasan guru-guru daerah. Seperti yang dilakukan di Yogyakarta, semua guru-guru yang baik di sekolah negeri maupun swasta diharuskan mengikuti latihan indoktrin lama latihan yang diadakan di Yogyakarta, yakni 3 bulan ditambah 3 bulan lagi menjadi 6 bulan. Sekolah-sekolah pada masa pendudukan terdiri dari sekolah umum, yaitu yang pertama, sekolah rakyat 6 tahun, sekolah menengah 3 tahun, sekolah menengah tinggi 3 tahun. Dampak positifnya yaitu yang pertama, meningkatkan pendidikan. Sistem pendidikan yang terstruktur dan lebih modern diperkenalkan oleh penduduk Jepang. Mereka juga memberikan pelatihan untuk guru maupun tenaga didik. Selain itu, Jepang juga memperluas akses pendidikan serta membuka banyak sekolah baru. Yang kedua, meningkatkan kesehatan. Jepang banyak melaksanakan program kesehatan maupun sanitasi, mulai dari vaksinasi, pembangunan pusat kesehatan, sampai pemeriksaan kesehatan. Yang ketiga, berkembangnya infrastruktur. Dampak positif masa penjajahan Jepang di Indonesia yang berikut adalah berkembangnya infrastruktur. Pasalnya, di bawah kependudukan Jepang, banyak terjadi pembangunan jembatan maupun jalan. Yang keempat, berkembangnya industri. Di bawah pendudukan Jepang, terjadi perkenalan terhadap berbagai teknologi modern maupun metode produksi lebih efisien yang dapat membantu pertumbuhan industri di Indonesia. Yang terakhir, kebudayaan. Jepang memberikan perhatian khusus terhadap seni dan kebudayaan Indonesia selama masa kependudukannya. Bahkan mereka mempromosikan budaya tradisional dan memberikan pengaruh pada seni, rupa, dan sastra modern. Dampak negatif dari kebijakan pendidikan masa pendudukan Jepang adalah turunnya jumlah murid dan sekolah serta disebabkan oleh tidak semua sekolah dibuka, serta adanya peraturan baru terkait bahasa yang digunakan sehingga guru yang harus dilatih kembali dengan pelatihan bahasa Jepang. Dampak masa pendudukan Jepang di Indonesia pada bidang pendidikan beberapa di antaranya yaitu terjadinya berbagai macam bentuk pelanggaran dari berbagai macam buku yang menggunakan bahasa Belanda serta bahasa Inggris. Terjadi masa kemunduran dari sistem pendidikan dan Jepang membentuk banyaknya organisasi militer